Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Wiryani dengan nomor stambuk DS 0122007, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Agus Budiwirawan, ST.MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Apa itu Discovery Learning? Simak video selengkapnya. Discovery Learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Metode ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Bryner. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam negeri. Adapun pengertian metode Discovery Learning menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Jerome Bryner, pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengorganisasi solusinya secara mandiri. Yang kedua, menurut M. Hosnen, model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, menurut Sanjaya, model pembelajarannya yang bahan pembelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, menurut Sun, kemampuan siswa dalam mengintegrasikan antara konsep dan prinsip. Yang terakhir, menurut Russ Fendi, metode mengajar yang menekankan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Oke, itulah tadi pengertian Discovery Learning menurut para ahli. Sekarang kita lanjut ke tujuan Discovery Learning. Adapun tujuan Discovery Learning yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Selanjutnya, manfaat Discovery Learning. Manfaat Discovery Learning adalah pemahaman peserta didik tentang suatu konsep dalam pembelajaran bisa bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Selanjutnya, jenis Discovery Learning. Penerapan metode ini dalam mengajar diharapkan mampu meningkatkan keterkaitan peserta didik pada materi yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu bisa memilih jenis Discovery Learning yang sesuai. Secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, Free Discovery Learning. Proses pembelajaran yang tidak sesuai petunjuk atau arahan. Artinya, peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, Gaudi Discovery Learning. Pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator untuk menunjang terlaksananya pembelajaran.
Selanjutnya, kita ke langkah discovery learning. Yang pertama, memberi rangsangan atau stimulus, stimulation. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, proses mengumpulkan data atau data collection. Yang keempat, proses pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, penarikan kesimpulan atau generalization. Selanjutnya, kita berbicara tentang kelebihan discovery learning. Adapun kelebihan discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh sesuai. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. Yang keempat, mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang keenam, lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Baik, itulah pemaparan materi model pembelajaran discovery learning dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang mendengar dan menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan.